Hai semuanya, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penggemar sepak bola yang sangat fanatik. Sepak bola adalah olahraga yang paling populer di Indonesia, dan pertandingan sepak bola seringkali mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Meski prestasi timnas dan kompetisi ini belum sebanding dengan tim-tim top dunia, namun Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki dan membenahi sepak bola di tanah air. Mulai dari reformasi PSSI, peningkatan infrastruktur seperti pembangunan stadion, lapangan latihan, dan fasilitas olahraga telah meningkat. Peningkatan pengembangan pemain, keterlibatan swasta yang lebih luas, dan partisipasi dalam kompetisi internasional dengan berpartisipasi dalam kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Perkembangan sepak bola tanah air tak lepas dari sosok peran Erick Thohir yang terkenal aktif dalam dunia olahraga dan sepak bola. Dia memiliki sejumlah investasi dan keterlibatan dalam dunia sepak bola, termasuk kepemilikan saham di klub-klub sepak bola terkemuka. Sejumlah klub papan atas juga pernah dimilikinya, seperti 51% saham Oxford United pada tahun 2012, 70% saham Inter Milan, dan pencapaian tertingginya dalam dunia sepak bola, Erick Thohir berhasil mengantarkan DC United menjadi juara pada US Open Cup tahun 2013 dan Eastern Conference pada tahun 2014. Maka tak heran jika Erick Thohir terpilih mutlak menjadi Ketua Umum PSSI setelah unggul 64 suara dari total 86 voter, dibandingkan calon lainnya seperti Lanyala Mataliti yang hanya mendapatkan 22 suara saja. Sebagai negara dengan fans sepak bola yang sangat fanatik, tentu saja menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah impian bagi banyak negara, dan fans sepak bola yang fanatik salah satunya adalah negara kita. Menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah tanda pengakuan internasional terhadap kemampuan dan infrastruktur negara dalam menggelar acara olahraga terbesar di dunia. Ini memberikan prestis tinggi dan meningkatkan citra negara di mata dunia. Selain itu, Piala Dunia adalah acara olahraga terbesar di dunia dan menjadi tuan rumah dapat membawa manfaat ekonomi yang sangat besar. Hal ini melibatkan sektor pariwisata, perhotelan, restoran, perdagangan, dan masih banyak bisnis lainnya yang mendapatkan keuntungan dari kedatangan para penggemar sepak bola dan peserta turnamen lainnya. Nah, baru-baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sedang berusaha membawa Piala Dunia 2034 ke tanah air. Menurut Erick, Indonesia akan bersinergi dengan beberapa negara seperti Australia, Malaysia, dan Singapura untuk menjadi tuan rumah bersama kejuaraan sepak bola terbesar di dunia ini. Namun, belakangan sejumlah negara ASEAN memilih mundur sehingga hanya Indonesia dan Australia yang masih bersedia menjadi calon tuan rumah. Erick Thohir menyebut ada diskusi panjang dengan FA Australia sejak tahun 2017 ketika dirinya belum menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Kedua federasi ini sepakat untuk maju bersama sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2034. Diskusi antara Australia dan Indonesia kembali berlanjut saat Kongres FIFA di Kigali, Rwanda pada pertengahan Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PSSI berprestasi ini menyebut FA Australia kembali mengajak Indonesia sebagai tuan rumah bersama pada Piala Dunia 2034. Langkah ini tidak hanya menarik perhatian media lokal loh, sejumlah media luar, khususnya media-media Italia, mengangkat keinginan mantan presiden klub Inter Milan itu untuk mencalonkan Indonesia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2034. Media tersebut bernama IPS Sport Press menuliskan berita tentang Piala Dunia 2034, Erick Thohir, tanda petik, kami kuat. Sedangkan Sport Mediaset menuliskan, Erick Thohir luncurkan tawaran Indonesia tuan rumah bersama Piala Dunia 2034. Arab Saudi mungkin bukan satu-satunya kandidat. Media lain, seperti One Football, yang memuat judul artikel, masih ingat Erick Thohir, menantang Saudi merebut Piala Dunia 2034. Nah, seperti diketahui, FIFA telah menetapkan tenggang waktu hingga 30 Oktober 2023 untuk mengajukan permohonan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Dengan batas waktu yang sangat mepet, tentu kendala bagi pesaing Arab Saudi yang sudah mengirimkan surat dan proposal ketersediaan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, Yasir Al-Misal, sebelumnya telah mengumumkan keinginan pihaknya untuk menjadi tuan rumah pada Senin 9 Oktober 2023.
Presiden AFC sendiri, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, yang mengatakan bahwa Konfederasi Asia mendukung pencalonan tersebut. Bahkan SAFF mengklaim sudah ada lebih dari 70 anggota FIFA yang memberikan dukungan terhadap mereka. Erick pun menanggapi dengan santai ketika ditanyakan soal dukungan AFC kepada Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, catatan lainnya adalah sempat terjadi penolakan terhadap Israel pada Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar di Indonesia. Penolakan ini juga membuat FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah dan memindahkan Piala Dunia U20 ke Argentina. Kita tentu untuk 2034 kita sedang diskusi, ya, Indonesia dengan Australia, yang dimana sebenarnya kan dari tahun 2017 itu sudah ada pembicaraan sesama Asia Tenggara, tetapi belum ada yang konkret. Makanya Indonesia waktu itu 2019 bicara dengan Australia. Nah, makanya kemarin waktu saya Kongres FIFA di Rwanda, Kigali, kita bertemu lagi dengan Australia. Ini seperti apa? Kan kebetulan saya ketua umum yang baru, karena pembicaraan ini berhenti. Ya, Australia bilang mau. Ya udah, kalau mau bicara lagi. Nah, dari Australia report ke pemerintahnya, saya report ke Pak Presiden. Makanya kita coba diskusi lebih dalam. Nah, kita sedang menunggu, ya, dari pemerintah Australia, ya, untuk hari ini keseriusannya untuk bekerjasama dengan Indonesia. Nah, tetapi yang menarik ketika saya kunjungan kemarin ke Malaysia, Singapura, kebetulan saya ketemu Prime Minister di Singapura juga ini. Malaysia dan Singapura juga menyatakan interest untuk bergabung, ya, dengan tadi kalau Indonesia dan Australia. Jadi kalau ada berita-berita, ya, kita ditinggalkan Australia, jangan percaya, ya, ketua PSSI di sini, ya. Tetapi tentu konteksnya kita masih diskusi, ya, karena kan untuk tanda tangan kebersamaan itu nanti tanggal 31 Oktober ini gitu. Ya, jadi masih diskusi, ya. Respon Pak Jokowi kemarin gimana Pak? Setelah Bapak sampaikan ada keinginan untuk bersama dengan Australia. Itu kan responnya udah sebelumnya dari Maret. Beliau sangat support. Justru ini sekarang kita menguatkan kembali keseriusan ini, gitu. Saya baca di media Australia statement Puan Farah tadi sudah tulis bahwa AFC mendukung Arab Saudi jadi tuan rumah. Kan begini, ini kan pemilihan tentu tuan rumah kan itu prosesnya sangat demokrasi. FIFA itu sangat demokrasi. Ya, AFC mendukung, ya tentu itu bagian dari demokrasi, dan kita juga tidak mau menyatakan kita pasti menang. Ini kan proses bidding, ya. Kita pernah waktu itu proses bidding Indonesia untuk Olimpiade waktu itu, ingat nggak? Setelah kita menang Asian Games, ya, dan memberikan Asian Games sesuatu yang luar biasa. Nah, lalu kita proses bidding, habis itu kalah sama Australia waktu itu. Ya nggak apa-apa, itu kan bagian. Tapi kan gini, kita sebagai bangsa kan punya hak untuk nyoba. Nah, sama, kebetulan Australia serius, kita serius, ya. AFC mendukung, ya bagus. Ya kan, Saudi sama kita kan negara sahabat. Gitu. Nah, cuman prosesnya itu kita ikuti, gitu. Kalau misalnya kayak Singapura, Malaysia juga tertarik, berarti kan itu bagian dari Asia juga. Gitu. Bukan berarti kita ingin berbeda, tidak. Karena kebetulan ceritanya udah ada dari 2017, 19. Bukan sesuatu yang baru. Dan pemerintah Saudi baru mengontak kita, ini baru berapa hari terakhir. Berapa bulan sebelum kita nggak pernah diinformasikan. Jadi ya kita saling, ya kita pasti gini lah, saling menghormati. Apalagi kita negara sahabat kita dengan Saudi. Tapi proses bidding itu kan biar berjalan. Ya, dan ini juga kita belum masukin loh. Ini baru diskusi, ya kan. Jadi hal-hal ini lumrah lah. Cuman yang saya keberatan ketika konteksnya, Australia tidak mengajak Indonesia karena banyak masalah. Saya keberatan. Australia tidak pernah menyatakan itu. Kalau tidak, ngapain kontak saya gitu loh, ya kan? Ya, ini kan selalu kita ini
sering terjebak ya stigma-stigma yang ingin mendowngrade kita sebagai bangsa, menurunkan kita sebagai bangsa. Jadi kalau udah yang gitu-gitu, saya agak-agak keras ya, karena kalau kita dianggap remah, dianggap rendah, lemah oleh bangsa lain, saya tidak terima. Ya, ini bangsa Indonesia, kita sudah membuktikan banyak hal yang bagus. Ya. Indonesia sebagai negara, Indonesia sebagai juga kontribusi ke dunia, kita sudah buktikan. Ya, itu yang saya mau nyatakan. Kira-kira gimana nih ya? Apakah masih pantas kita? Entahlah, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!